Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, ataupun selamat siang, ataupun selamat sore, dan bahkan selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perilaku Organisasi, itu memahami peran manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ron Ismail dengan NIM 2403 01020639 dari kelas AK502. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang pentingnya perilaku organisasi. Oke, selanjutnya yaitu organisasi. Organisasi sendiri bukan hanya tempat untuk bekerja, tetapi juga lingkungan di mana manusia berinteraksi, bekerja sama, dan juga untuk mencapai tujuan bersama. Dalam presentasi ini, kita akan membahas bagaimana perilaku organisasi dapat mempengaruhi efektivitas kerja. Tujuan saya adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep organisasi, peran manusia di dalamnya, tantangan yang dihadapi perusahaan, hingga solusi untuk membangun budaya organisasi yang ideal. Oke, next slide. Organisasi. Organisasi dapat didefinisikan sebagai wadah atau alat bantu manusia untuk mencapai tujuan bersama. Namun, organisasi berbeda dari alat bantu lainnya karena melibatkan manusia sebagai subjek dan juga objek. Untuk sebagai subjek, manusia adalah penggerak utama organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi seperti perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengambilan keputusan. Di sisi lain, sebagai objek, manusia juga menjadi bagian yang perlu dikelola melalui motivasi, pengaturan, dan juga pengembangan. Manajemen dalam organisasi berperan penting untuk menyelaraskan peran manusia ini agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Untuk selanjutnya, mengapa sih manusia butuh organisasi? Oke, yang pertama, manusia memiliki kebutuhan tidak terbatas. Manusia memiliki kebutuhan yang sangat banyak dan juga beragam, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan sosial dan aktualisasi diri. Sayangnya, kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi secara individu karena keterbatasan yang dimiliki setiap orang. Selanjutnya, sebagai makhluk sosial, manusia secara alami mencari cara untuk bekerja sama dengan orang lain, dan organisasi adalah salah satu wadah yang memungkinkan kolaborasi ini terjadi. Dengan bergabung dalam organisasi, manusia berharap dapat memenuhi sebagian besar kebutuhannya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun emosional. Untuk selanjutnya, yaitu tantangan global pada perusahaan. Selanjutnya, perusahaan saat ini dihadapkan pada tantangan besar di era globalisasi, di mana perubahan terjadi sangat cepat. Untuk tetap bertahan, perusahaan harus yang pertama adaptif terhadap perubahan, seperti digitalisasi, otomatisasi, dan keberlanjutan. Dengan mengikuti tren ini, perusahaan dapat menyesuaikan strategi dan operasionalnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya yaitu meningkatkan kolaborasi yang efektif dengan memanfaatkan keragaman tim untuk menciptakan inovasi. Selanjutnya yaitu mengembangkan kompetensi global melalui pelatihan dan pengembangan karyawan agar siap menghadapi tantangan di pasar internasional. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat bersaing secara global dan mempertahankan eksistensinya. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu analisis dan pembentukan wadah perusahaan. Langkah analisis yang dilakukan yaitu yang pertama, apakah wadah tersebut benar-benar berguna dan apakah dampaknya positif bagi perusahaan. Sebelum membentuk wadah baru dalam organisasi, penting untuk melakukan analisis terlebih dahulu. Kita harus memastikan bahwa wadah tersebut benar-benar membawa manfaat positif bagi perusahaan. Jika hasil analisis menunjukkan kebutuhan untuk membentuk wadah, maka manfaat yang diharapkan antara lain yaitu yang pertama adalah kolaborasi, di mana wadah ini memungkinkan kerjasama lintas departemen untuk menyelesaikan konflik dan meningkatkan kinerja. Yang kedua yaitu transparansi. Dengan komunikasi terbuka, tim dapat mengidentifikasi masalah dengan cepat dan menyelesaikannya secara efektif. Kemudian yang ketiga, pengembangan berkelanjutan. Kerjasama yang terjalin akan mendorong perbaikan hubungan kerja secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu budaya organisasi yang ideal. Budaya organisasi yang ideal tidak terbentuk secara instan,
dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai inti perusahaan, seperti inovasi, kolaborasi, dan juga integritas. Beberapa langkah penting untuk membangun budaya adalah yang pertama, melibatkan karyawan dalam proses pengembangan kebijakan perusahaan. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai inti dalam proses rekrutmen, pelatihan, dan juga evaluasi kinerja. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi rutin terhadap budaya organisasi melalui survei untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan yang terkini. Selain itu, jika struktur organisasi yang ada tidak lagi mendukung fleksibilitas, perlu dilakukan restrukturisasi. Misalnya dengan menerapkan model kinerja hibrida untuk meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan karyawan. Next slide. Struktur organisasi perusahaan multinasional. Berikut adalah contoh struktur organisasi untuk perusahaan multinasional yang bergerak di bidang manufaktur. Struktur ini dipimpin oleh CEO yang bertanggung jawab atas visi, misi, dan juga strategi perusahaan. Kemudian, terdapat divisi berbasis produk, di mana setiap divisi bertanggung jawab atas pengembangan dan pemasaran produk tertentu. Di samping itu, terhadap departemen pendukung seperti keuangan, HR, IT, dan juga logistik, yang memastikan kelancaran operasional perusahaan secara keseluruhan. Struktur ini dirancang untuk meningkatkan fokus pada kebutuhan spesifik pasar, mempercepat inovasi, dan memastikan efisiensi dalam operasional. Untuk selanjutnya, yaitu peran manajer dalam memotivasi karyawan. Sebagai seorang manajer, memahami perilaku karyawan adalah langkah yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan memahami apa yang memotivasi karyawan. Manajer dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kinerja dari karyawannya. Nah, berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang kedua, memberikan apresiasi atas pencapaian karyawan. Yang ketiga, memberikan peluang pengembangan diri melalui pelatihan atau promosi. Yang keempat, menetapkan tujuan yang jelas agar karyawan mengetahui arah yang ingin dicapai. Yang kelima, meningkatkan komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan. Dengan pendekatan ini, manajer dapat menciptakan tim yang solid dan berkontribusi pada perusahaan. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa organisasi adalah alat bantu manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks perusahaan, adaptasi terhadap perubahan global, kolaborasi lintas departemen, dan budaya organisasi yang kuat adalah elemen kunci untuk mencapai keberhasilan. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.